Pemirsa, Selayar menjadi salah satu lokasi terdampak gempa bermagnitudo 7,4 di Larantuka, NTT. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala BPBD Selayar. Ada Bapak Ahmad Ansar. Selamat siang, Pak Ahmad. Selamat siang. Ya, Pak Ahmad. Kami konfirmasi bagaimana kondisi terkini di Selayar pasca gempa saat ini, Pak Ahmad. Ya, kondisi terkini untuk Kabupaten Kepulauan Selayar, dampak dari gempa 7,5 skala Richter berdampak di dua kecamatan kepulauan. Karena kebetulan kecamatan kepulauan berdekatan dengan pusat gempa sekitar 88 km arah tenggara kecamatan terluar, yaitu Kecamatan Pasir Lambena. Baik, Pak, sudah adakah data kerusakan sampai saat ini? Untuk sampai saat ini belum ada data real kerusakan karena jaringan yang ada di Pasir Lambena terputus. Namun untuk saat ini persiapan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui konsultasi langsung ke Bupati Kepulauan Selayar, mungkin insya Allah besok subuh jam 5 Forkopimda dengan BPBD akan menuju ke lokasi dalam rangka mengidentifikasi kerusakan-kerusakan yang terjadi di dua kecamatan. Baik, Pak Ahmad, kami izin konfirmasi lagi untuk informasi terkini dari tim Anda yang ada di lapangan. Apa saja kendala ataupun hal yang sangat dibutuhkan untuk proses evakuasi, Pak? Ya, sekarang ini kami persiapkan untuk mengidentifikasi awal, karena kebetulan langsung berkoordinasi dengan Camat Pasir Lambena dengan Camat Pasir Maranu. Seperti itu, dan berdasarkan informasi bahwa kondisi yang ada di Kecamatan Pasir Lambena dengan kondisi yang ada di Kecamatan Pasir Maranu, banyak rumah warga yang terkena dampak gempa dengan kondisi rumah rubuh, hancur, dan beberapa warga yang mengalami luka-luka. Ya, untuk warga yang mengalami luka-luka dibawa kemana, Pak Ahmad? Jadi untuk sementara dievakuasi di titik evakuasi untuk sementara waktu, dan di dalam penanganan dokter yang ada di Pasir Lambena. Ada berapa datanya untuk korban luka? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi? Jadi untuk informasi awal ada sekitar 4 orang untuk sementara yang teridentifikasi. Ada luka ringan, kemudian ada luka di bagian kepala dan patah pada pergelangan tangan. Kemudian ada juga di bagian kepala, dan satunya lagi anak berusia 6 tahun di bagian kepala. Baik, Pak Ahmad, dari informasi yang Anda katakan tadi bahwa ada beberapa rumah yang rusak, kemudian warga yang terdampak luka-luka, sejauh ini lokasi mana yang paling parah, Pak Ahmad? Jadi lokasi yang paling parah itu ada di Kecamatan Pasir Lambena dan Pasir Maranu. Dan semua desa yang ada di sana dengan jumlah penduduk keseluruhan 17.000. Untuk di Pasir Lambena jumlah penduduk 8.000 jiwa. Dan semua desa yang ada di dua kecamatan semuanya terdampak. Dengan kondisi rumah sebagian besar mengalami kerusakan. Baik, di dua kecamatan itu ada berapa tim yang dikerahkan, Pak? Jadi tim yang ada untuk sementara, karena kita sudah masing-masing desa ada namanya relawan bencana. Itu untuk sementara yang bekerja di sana. Hampir kemudian kami akan turun di lokasi insya Allah nanti subuh jam 5. Pak Ahmad, bagaimana dengan warga saat ini diungsikan kemana? Ada berapa warga yang mengungsi? Ya, terima kasih banyak. Kebetulan yang diungsikan dari dua kecamatan yang ada semuanya diarahkan ke area pegunungan sebagai titik evakuasi. Namun setelah ada pemberitahuan dari BMKG terkait masalah pencabutan tsunami, ada sebagian warga yang sudah kita arahkan kembali ke rumah masing-masing, tapi tetap dalam kondisi waspada. Namun masih ada sebagian dari warga yang masih berada di perbukitan atau di ketinggian. Baik, Pak Ahmad, sebagai langkah antisipasi jika terjadi adanya gempa susulan, ini apakah warga akan dibangunkan sebuah tempat evakuasi tersendiri, atau seperti apa himbauan yang diberikan kepada warga di sana?
Insya Allah nanti besok kita lihat kondisinya dan upaya itu akan mengarah ke sana. Mengingat sebagian besar dari warga itu berada di daerah pesisir. Jadi ada upaya untuk ke sana, upaya pemikiran ke sana nanti insya Allah nanti pada saat tim Forkopimda atau dari BPBD yang langsung terjun ke lokasi karena terus terang jarak antara Kota Benteng dengan Pasilambena itu jarak tempuh 18 jam dengan kondisi cuaca saat ini musim barat, gelombang. Baik Pak Ahmad, diinformasikan kembali wilayah mana yang menjadi zona aman kepada warga setempat, terutama mereka yang terdampak gempa terparah di 2 kecamatan tadi, harus kemana Pak jika terjadi gempa susulan? Jadi terima kasih untuk kondisi wilayah yang ada di 2 tempat. Semuanya nanti insya Allah nanti diarahkan di ketinggian karena seperti yang kami sampaikan bahwa pemukiman warga yang ada di 2 kecamatan itu sebagian besar berada di daerah pesisir. Jadi untuk mengantisipasi gempa susulan tetap akan diingatkan untuk menuju ke daerah ketinggian. Baik Pak Ahmad. Untuk langkah antisipasi dan juga upaya mitigasi jika terjadi gempa susulan seperti apa early warning system bagi warga yang ada di sana jika kalau mungkin ke depannya ada gempa susulan, Pak Ahmad? Oh ya, antisipasi mitigasi bencana seperti biasa tetap diupayakan di titik evakuasi, jalur evakuasinya kita sudah tentukan. Jadi kemudian warga sudah akan memahami arah kemana mereka untuk berada pada titik kumpul untuk pengamanan atau situasi yang di luar kondisi normal. Baik, sejauh ini koordinasinya sudah seperti apa Pak Ahmad untuk titik kumpulnya? Adakah kontak darurat mungkin yang bisa dihubungi warga pada saat terjadi gempa susulan atau keadaan darurat lainnya? Jadi seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwasanya pasca gempa 7,5 skala Richter, jaringan yang ada di 2 kecamatan itu sempat terputus. Namun tetap kita upayakan untuk bagaimana supaya ada sebagian atau ada warga yang bisa kita ajak berkomunikasi. Seperti itu untuk sementara. Baik, Pak Ahmad, setelah ini fokus dari BPBD Selayar seperti apa, terutama tadi terkait untuk pencarian apakah ada korban terkait gempa ini dan juga pendataannya akan dilakukan seperti apa, Pak? Iya, oke, ini sementara kita persiapkan pertama bantuan logistik kita sudah kumpulkan semua untuk diarahkan ke daerah gempa yang terdampak. Kemudian yang kedua, kita nanti akan upayakan adanya asesmen untuk pengkajian cepat terkait dengan kerusakan rumah warga yang terdampak. Baik, Pak Ahmad, terakhir himbauan Anda kepada warga dalam pasca gempa di sana seperti apa, Pak? Iya, terima kasih. Tetap kita upayakan untuk senantiasa dalam kondisi seperti biasa dan tidak panik terkait dengan adanya kemungkinan gempa susulan, dan itu kita sudah berkoordinasi dengan kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, Bapak Ahmad Ansar, Kepala BPBD Selayar, terima kasih sudah mengkonfirmasi keterangannya di Newsline kali ini.